اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di mana kita masih dalam bab minasyirki an-nadru li ghairillah, bab termasuk syirik bernadar untuk selain Allah. Telah kita bacakan dua ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu ayat di surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri, bahwa mereka menunaikan nadar-nadar mereka, dan juga firman Allah di surat Al-Baqarah 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu, dan apa saja yang kalian infakkan dari suatu infak atau yang kalian nadarkan dari suatu nadar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya, tentu akan diberikan balasan dan diberikan ganjaran dengan pahala dan surga tentu saja. Maka dua ayat ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini. Beliau hanya menyebutkan satu hadis. Kata beliau, wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih yang telah berlalu bahwa Syekh Muhammad rahimahullahu taala apabila menyebut as-sahih, maka beliau tidak punya istilah khusus apakah yang dimaksud dengannya di dalam Sahih Bukhari atau di dalam Sahih Muslim atau di dalam sahih keduanya, atau maksudnya hadits sahih yang di luar Bukhari dan Muslim. Beliau tidak punya kaidah khusus dalam hal ini. Nah, sehingga ketika kita melihat ucapan beliau wafis sahih, maka kita harus teliti apa yang dimaksud dengan as-sahih di sini. Dan setelah kita teliti bahwa beliau maksudkan dengan as-sahih di dalam ucapan beliau di sini, maksudnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhum. Ya, kita bilang radhiyallahu anhum sebab beliau, bapaknya dan kakeknya itu tiga-tiganya Islam. Beliau Aisyah ya tentu merupakan istri Rasulullah
bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan bapaknya Abu Bakar Abu Quhafah. Karena Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya Abu Quhafah. Nah, Abu Quhafah ini masuk Islam di akhir-akhir atau di saat Fathu Makkah. Abu Quhafah masuk Islam dalam keadaan beliau sudah tua. Nah, rambutnya sudah putih, bahkan jenggotnya sudah putih. Nah, dan Nabi perintahkan supaya beliau merubah warna jenggotnya. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Quhafah beliau pun masuk Islam, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau sahabat beliau sendiri ya yang berada di atas Islam, maka kita doakan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Seperti Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam tapi bapaknya tidak. Maka kita doakan dengan radhiyallahu anhu. Nah, tapi kalau beliau dan bapaknya dua-duanya Islam, kita doakan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi domirnya pakai huma. Semoga Allah meridhai keduanya. Seperti misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena beliau dan bapaknya Islam. Abdullah bin Abbas, beliau dan bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, juga Islam. Juga Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin al-As, beliau dan bapaknya juga masuk Islam. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang seperti itu. Dan kalau beliau, bapaknya dan kakeknya itu Islam, nah kita bisa doakan dengan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Seperti Aisyah, beliau, bapaknya dan kakeknya itu tiga-tiganya Islam. Maka untuk Aisyah boleh kita katakan radhiyallahu anha untuk beliau sendiri, dan boleh kita katakan radhiyallahu anhuma untuk beliau dan bapaknya, dan boleh juga kita bilang radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai bapaknya, dianya dan kakeknya sendiri. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah afqahun nisa, wanita yang paling faqih dari umat Islam yang ada. Dari para wanita yang paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, suatu hari Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Man ahabbun nasi ilaika?" Maka Rasulullah bersabda, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Aisyah, dan beliau satu-satunya istri yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang gadis. Nah, adapun istri Nabi yang lain itu dinikahi dalam keadaan janda. Nah, sementara Aisyah seorang diri yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang gadis. Nah, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan Aisyah masuk dalam 7 orang sahabat ya yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam 2 bait syairnya, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Habrul Ummah yaitu Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh istri Nabi, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah wanita yang banyak keutamaan dan menjadi tauladan bagi para wanita kaum muslimat yang datang setelahnya. Iya.
Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Lebih dari 1000 hadis. Di antaranya adalah hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Kata Nabi, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ia mentaati nadarnya tersebut. Yani ia mentaati Allah dalam melakukan nadarnya tersebut. Wa man nadhara ayyasiyallaha fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat dengan memenuhi nadar tersebut kepada Allah. Jangan dia bermaksiat kepada Allah dengan memenuhi nadarnya tersebut. Nah, hadits ini hadits yang sahih, sudah kita sebutkan, dia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah. Ya, sebab nadar itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Makanya di awal hadis Nabi menyebutkan, man nadara ayyuti Allah. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah. Ini menunjukkan bahwa nadar itu terjadi dalam ketaatan kepada Allah. Nadar itu terjadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada nadar maksiat. Makanya di lanjutan hadis, wa man nadara ayyasiyallah. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan ada nadar yang maksiat. Bahkan di sana ada nadar yang hukumnya syirik, seperti yang pernah kita singgung di pertemuan yang lalu. Tetapi syahidnya di sini bahwa nadar itu ada yang merupakan ketaatan. Berarti nadar itu ibadah. Dan kalau dia ibadah, memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Di awal hadis Nabi menyebutkan man nadhara, barang siapa yang bernadar. Ini dimaklumi di dalam bahasa Arab ini adalah jumlah syartiyah, sehingga memberikan faedah keumuman. Memberikan faedah keumuman, siapa saja, mau laki-laki mau perempuan, mau orang kaya atau orang miskin, mau dia orang berilmu atau orang tak berilmu, siapa saja. Nah, yang bernadar. Hanya di sana para ulama berselisih pendapat, apakah masuk juga anak kecil di dalam hadis ini? Yani siapa yang bernadar, apakah juga anak kecil masuk di dalamnya? Sebagian ulama menyebutkan na'am, anak kecil juga masuk di dalamnya. Dan kalau dia bernadar, maka sah nadarnya. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak termasuk anak kecil di dalam hadis ini. Sebab kenapa? Sebab anak kecil dia tidak pandai untuk beribadah. Nah, dia tidak pandai untuk mengikat niat di dalam ibadah tersebut. Iya. Dia tidak pandai untuk mengikat niat di dalam suatu ibadah. Nah, sehingga kata sebagian ulama dia tidak masuk anak kecil di sini. Ya, walaupun kalau kita melihat anak kecil, kalau dia beribadah, dia sholat, dia puasa misalnya, pertanyaannya, apakah anak kecil mendapatkan pahala dengan dia berpuasa dan sholat? Anak kecil mungkin dia belum balik, tetapi dia sholat, dia puasa misalnya, pertanyaannya, apakah dia dapat pahala? Kan kalau dia tidak kerjakan kan tidak berdosa kan, namanya anak kecil belum balik, ya kan. Tapi kalau dia mengerjakan suatu ibadah, apakah punya nilai pahala? Jawabnya apa?
Iya, dia punya nilai pahala dan itu terhitung ibadah untuknya. Nah, dan orang tuanya pun bisa mendapatkan pahala dengan ibadah anaknya. Ya, makanya orang tua kalau menyuruh anaknya untuk beribadah dan anaknya beribadah, maka anaknya dapat pahala, orang tuanya pun dapat pahala. Orang tuanya pun dapat pahala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga ya, pendapat yang mengatakan bahwa sahnya nadar anak kecil itu adalah pendapat yang kuat, asalkan dia sudah mumayyiz. Asalkan dia sudah apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu kapan? Ketika anak berumur 7 tahun. Nah, itu baru dikatakan mumayyiz. Nah, karena Nabi SAW pernah bersabda, muru auladakum bis salah wahum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau tak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Ini yang laki-laki bersama laki-laki, yang perempuan bersama perempuan. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, dipisahkan kalau sudah umur 10 tahun. Jadi jangan tidur sama-sama. Nah, itu perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Rasul menyebutkan siapa yang bernadar ayyuti Allah, untuk mentaati Allah. Nah, ketaatan itu maknanya seseorang menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menyepakati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukannya. Ya, dan ketaatan itu artinya fi'lul ma'mur, melakukan apa yang diperintah, wa tarkul mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Taat itu artinya fi'lul ma'mur, melakukan apa yang diperintah, wa tarkul mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi orang kalau mentaati Allah, maka dia akan jalankan perintah Allah. Dan orang kalau mentaati Allah, maka dia akan tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang ini bernadar untuk mentaati Allah, berarti dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Maka perintah Nabi falyuti'hu, maka hendaknya dia mentaati Allah dengan menunaikan nadarnya tersebut. Ya, dengan menunaikan nadarnya tersebut. Falyuti'hu, lam di situ adalah lamul amr, sehingga memberikan faedah perintah dari Nabi. Falyuti'hu, maka hendaknya dia taati Allah dengan menjalankan nadarnya tersebut. Dan perintah di dalam agama kita, sebagaimana dalam kaidah usul fikih, al aslu fil awamir yufidul wujub. Hukum asal dari perintah itu memberikan makna kewajiban. Terlebih hadits ini berada dalam konteks syarat, kemudian jawaban syarat. Syaratnya man nadhara, itu syaratnya. Jawaban syaratnya falyuti'hu. Nah, maka kalau sebuah kalimat terikat dalam syarat dan jawaban syarat, ini melazimkan. Karena tidak mungkin ada jawaban syarat kalau tidak ada syarat, sebagaimana tidak mungkin ada syarat kalau tidak ada jawabannya. Maka ini melazimkan satu sama lain, sehingga memenuhi nadar dalam rangka untuk mentaati Allah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan zahir hadits ini menunjukkan bahwa mentaati nadar atau melakukan nadar ketaatan itu mencakup nadar yang sifatnya wajib, seperti sholat misalnya, ibadah haji misalnya. Nah, ini sudah kita sebutkan bahwa kalau ada orang bernadar untuk perkara yang wajib, seperti mau sholat 5 waktu, dia nadar, atau haji wajib. Apakah nadarnya itu sah? Ulama beda pendapat.
Sebagian ulama mengatakan kalau dalam kewajiban tidak ada nadar. Karena kalau nadar itu sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh bernadar untuk sesuatu yang wajib, dan kewajibannya menjadi dua. Kewajiban dari sisi syariat dan kewajiban karena dia telah bernadar. Misalnya ada orang yang bernadar untuk sholat 5 waktu, ya kan? Asalnya sholat 5 waktu sudah wajib, disyariatkan oleh Allah. Tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari pensyariatan. Dan kalau dia bernadar untuk itu, berarti apa? Kewajibannya dari dua sisi. Pertama, dia wajib dari sisi itu syariat Allah, dan yang kedua wajib dari sisi apa? Dia telah bernadar. Nah, kalau dia telah bernadar untuk sholat 5 waktu, dia tinggalkan, maka dosanya dari dua sisi. Dosa karena meninggalkan sholat, itu perintah Allah, dan dosa karena dia telah melanggar nadarnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini nadar yang sifatnya wajib. Ya, kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapat tersebut. Ya, ini bolehnya bernadar untuk sesuatu yang wajib, atau bernadar untuk hal yang bukan wajib. Ya, seperti misalnya ya, solat sunnah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Maka kalau dia telah bernadar untuk hal tersebut, walaupun tadi itu amalannya itu wajib sunnah, ketika dia bernadar, maka hukumnya berubah menjadi wajib bagi dirinya. Berubah menjadi wajib bagi dirinya. Nah, dan hadits ini juga mencakup nadar yang sifatnya mutlak atau yang muqayyad. Nadar yang mutlak tanpa imbalan. Kalau nadar muqayyad itu dengan imbalan. Sudah kita sebutkan, kalau nadar mutlak itu yang dipuji, yang disyariatkan. Ya, sementara kalau nadarnya muqayyad, nadarnya terikat. Ya, kalau saya lulus maka saya puasa, kalau saya sembuh dari sakit maka saya mau sedekah. Ini nadar muqayyad. Ini yang hukumnya makruh kata ulama. Ini yang hukumnya apa? Makruh kata ulama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innama yastakhriju bihi minal bakhil. Sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang bakhil. Karena dia nanti beribadah kapan? Kalau ada imbalan, ya kan? Nanti dia mau berpuasa, mau bersedekah kalau diluluskan apa yang dia inginkan. Nah, ini tidaklah keluar dari orang yang bakhil. Nah, sehingga para ulama memakruhkan ini. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, beliau mengharamkan nadar yang seperti itu. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan seseorang ya hendaknya tidak memperbanyak nadar. Seseorang hendaknya tidak memperbanyak nadar, apalagi dalam sesuatu yang berat untuk dia lakukan. Kenapa? Ya karena nadar ini konsekuensinya berat ketika dia tidak menjalankan atau menunaikannya. Makanya ada kafarah nadar. Ada kafarah nadar. Apa kemarin? Kafarah nadar itu sama dengan kafarah apa? Sumpah. Apa kafarah nadar dan kafarah sumpah? Apa dendanya? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga, sebelum itu apa? Membebaskan budak. Hanya saja budak sekarang sudah tidak ada, ya kan? Pilihannya cuma 2. Kalau tidak mampu ini, maka baru apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu konsekuensi orang yang melanggar nadarnya dan orang yang melanggar apa? Sumpahnya. Orang yang melanggar nadarnya dan orang yang melanggar apa? Sumpahnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka nadar itu adalah sesuatu yang berat konsekuensinya kalau ditinggalkan. Apalagi dia akan berdosa karena hal tersebut. Dia akan berdosa karena hal tersebut. Ya, seseorang kalau bernadar, ya
hendaknya dia bernadar apa yang dia sanggup melakukannya, dan dia tidak memperbanyak hal tersebut. Nah, terlebih kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat An-Nur ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, la in amartahum la yakhrujunna. Yani jikalau kamu memerintahkan mereka untuk berperang, niscaya mereka akan pergi untuk berperang. Nah, ini apa namanya, keinginan kuat yang ditakkid dengan sumpah, maka dia mirip dengan nadar. Maka Allah berfirman apa? Qul la tuqsimu, katakan jangan kau bersumpah. Ya, jangan kamu bersumpah, karena yang diminta adalah apa? Ta'atun ma'rufah, ketaatan yang ketaatan yang baik. Nah, ketaatan yang baik. Kan sumpah itu mirip dengan nadar kan? Sebagaimana orang itu jangan terlalu memperbanyak sumpah. Bersumpah boleh atau tidak? Boleh, tetapi jangan terlalu memperbanyak sumpah. Maksudnya apa? Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Kalau dia bersumpah dalam hal-hal yang penting, dia untuk bersumpah di situ, nah, tidak ada masalah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Tetapi kalau sedikit-sedikit sumpah, ini tidak dianjurkan bagi dia. Nah, itu tidak dianjurkan bagi dia. Nah, sebab apa? Konsekuensinya berat. Dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya tersebut. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka seseorang ya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu untuk melakukannya, asalkan nadarnya bukan ditaklik, yaitu nadar dengan imbalan. Ya, sebab kalau nadar dengan imbalan, ini sudah kita sebutkan makruh, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Nah, sebagian ulama mengharamkannya, ya karena seakan-akan nantinya dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan dia meyakini bahwa Allah tidak memberikan kepadanya kesembuhan kecuali nanti kalau dia memberikan suatu ibadah kepada Allah. Ya kan? Oleh karenanya kalau dia berputus asa dari kesembuhan, maka dia langsung bernazar. Nah, maka di dalam hal ini ada bentuk apa? Buruk sangka kepada Allah. Nah, sehingga dari sanalah sebagian ulama melarang nazar yang seperti itu. Tapi ingat ya, kalau ada orang bernazar seperti itu dan dia sudah ucapkan, maka wajib bagi dia untuk memenuhi nazarnya. Karena masih dalam ketaatan kan, walaupun perbuatanmu itu tidak dianjurkan, karena dengan imbalan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di penggalan terakhir Nabi menyebutkan wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka fala ya'si. Jangan, lam di situ, la di situ, la nahiyah. Iya. Sehingga maknanya jangan dia bermaksiat kepada Allah dengan menunaikan nadar maksiat tersebut. Dengan menunaikan nadar maksiat tersebut. Ya, karena maksiat tentu hukumnya haram, dan menunaikan nadar maksiat hukumnya juga adalah haram. Hukumnya juga adalah haram. Ya, namun orang yang bernadar maksiat karena Allah, ketika dia batalkan nadarnya, dan wajib bagi dia untuk membatalkannya, dia tetap wajib bayar kafarah. Iya, menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama, dan itu madhab dari para ulama Hanabilah. Nah, berbeda kalau nadarnya kesyirikan. Kalau nadar syirik, wajib bagi dia untuk tidak tunaikan dan tidak ada kafarah. Kalau nadar maksiat, wajib bagi dia untuk tidak tunaikan, ya, wajib bagi dia untuk membatalkan,
tapi ada kafarahnya. Ya, karena berbeda kan. Orang kalau nadarnya kesyirikan memang bukan karena Allah, tapi kalau nadar maksiat niatnya karena Allah. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, dengan hal tersebut dia harus membayar apa? Kafarah. Nah, dan itu insya Allah lebih berhati-hati bagi dirinya, dan juga untuk melatih dia agar tidak sembarangan di dalam mengucapkan apa? Nadar. Ya, tidak sembarangan di dalam mengucapkan apa? Mengucapkan nadar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya, maka keterangan-keterangan ini menunjukkan kepada kita wajibnya menunaikan nadar, yaitu nadar ketaatan. Ingat, hanya nadar ketaatan saja yang wajib untuk ditunaikan. Dengan dasar hadis tersebut, falyuti'hu, hendaknya dia mentaati Allah di dalam nadarnya yang ia mentaati Allah di dalamnya. Iya, sebaliknya kalau nadar maksiat tidak boleh dia tunaikan. Nah, kemudian juga telah kita ketahui bahwasanya nadar itu adalah ibadah, sehingga memalingkan kepada selain Allah hukumnya syirik. Ya, dia bernadar untuk penghuni kubur misalnya, dia bernadar untuk pohon misalnya, dia bernadar untuk wali fulan misalnya. Nah, ini adalah kesyirikan kepada Allah. Kalau mau bernadar, nadar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan orang yang memalingkan nadarnya kepada selain Allah hukumnya syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena kaidah yang tetap di dalam tauhidul ibadah, yaitu apa? Sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Ini kaidah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik besar. Syirik besar itu apa? Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Orangnya bisa kafir, murtad, keluar dari Islam, wal iyadu billah. Nah, kemudian kalau nadar itu nadar maksiat, maka tidak boleh untuk ditunaikan. Kalau nadar itu nadar maksiat, maka apa? Tidak boleh untuk ditunaikan, dan ini berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Terlebih kalau nadar tersebut terkandung di dalamnya kesyirikan kepada Allah, ini ijma' para ulama, tidak boleh untuk ditunaikan. Terlebih Nabi mengatakan apa? Fala ya'sih, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah dengan menunaikan nadar maksiat tersebut. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini sebagai faidah bahwasanya para ulama menyebutkan nadar selain dia ada yang bentuknya ketaatan kepada Allah, nazar ibadah, nadar ketaatan. Ada nadar maksiat dan ada nadar yang sifatnya mubah. Ada nadar taat, ada nadar maksiat, ada nadar apa? Nadar mubah. Sudah kita sebutkan, kalau nadar taat wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Kalau nadar maksiat, ya, maka tidak boleh untuk ditunaikan. Tidak boleh untuk ditunaikan, dan dia wajib bayar kafarah. Dia wajib bayar kafarah menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Kalau nadar mubah, nadar bukan ketaatan, bukan juga maksiat, tetapi sifatnya mubah. Kata ulama, kalau nadar itu sifatnya mubah, maka dia mukhayyar, diberi pilihan antara boleh melakukannya dan boleh juga membatalkannya dengan membayar kafarah. Ya. Jadi kalau nadar mubah, maka diberi pilihan. Kalau kau jalankan, maka silahkan jalankan. Tetapi kalau kau mau batalkan, boleh, tidak berdosa. Tidak berdosa, tetapi tetap wajib bayar apa? Kafarah. Bagaimana contoh nadar dalam perkara yang mubah? Misalnya orang berkata begini, jikalau ya Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak, misalnya dia nadar sudah, kalau Allah anugerahkan kepadaku seorang anak, ya, maka aku bernadar ya untuk tidak makan kecuali hanya jenis makanan ini saja, misalnya. Nah, ini kan perkara mubah kan, makanan, urusan makanan. Dia nadarnya seperti itu.
saya bernadar kalau Allah nanti anugerahkan kepadaku seorang anak misalnya, dia bilang begitu, maka aku tidak mau makan daging misalnya. Nah, itu kan perkara apa? Mubah. Atau dia bilang, aku bernadar kalau aku lulus tes ujian, niscaya aku akan memakai pakaian ini, jenis pakaian ini misalnya. Nah, ini namanya mubah. Memakai pakaian mubah, ya kan? Apa hukumnya menunaikan nadar seperti ini? Mukhayyar. Dia diberikan pilihan. Silakan kalau kau mau tunaikan, ya silakan juga kalau kau mau batalkan. Tapi kalau kau batalkan, maka kau harus apa? Bayar kafarah. Kau harus bayar kafarah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dia bernadar misalnya, saya bernadar mau beli mobil misalnya, atau mau bangun rumah misalnya. Nah, ini kan perkara mubah. Perkara apa? Mubah. Nah, maka dia diberikan apa? Pilihan. Dia diberikan pilihan, silahkan kalau kau mau tunaikan nadarmu, silahkan. Kalau kau mau batalkan juga tidak masalah, tapi bayar kafarah. Nah, ya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang wanita pernah bernadar. Ya, nadarnya hal yang mubah. Ya, nadarnya apa? Dia bilang, saya bernadar ingin dia bernadar ingin memukul duf di dekat Nabi SAW. Ini memukul duf tahu apa duf? Duf itu rebana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bermain rebana bagi perempuan itu boleh. Tetapi kata ulama, rebana yang ada di zaman dulu tidak sama rebana dengan zaman sekarang. Kalau rebana di zaman dulu cuma dipukul saja. Kalau rebana di zaman sekarang ada gemerincingnya sudah. Nah, itu berbeda ya. Rebana itu dibolehkan, dan itu pun yang melakukannya siapa? Para perempuan, bukan laki-laki. Nah, bukan laki-laki, tetapi para perempuan yang melakukannya. Iya, itu dilakukan. Nah, seperti di sini ada seorang wanita bernadar ingin memukul duf, memukul rebana di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Ini kan perkara mubah. Memukul duf itu bukan ibadah, bukan maksiat. Itu boleh bagi wanita. Maka Nabi persilahkan, kau tunaikan aja nadarmu, tidak ada masalah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara nadar ini dari perkara yang hendaknya seseorang memperhatikan, dan jangan dia bermudah-mudahan di dalam urusan ini, karena nadar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini selesai sudah pembahasan tentang bab nadar, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru tentang masalah isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.